Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Rizkita Alamanda dari kelas Manajemen Aset kelas A. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai banyaknya aset dari negara yang hilang dan jatuh kepada tangan swasta. Jadi apa sih yang menyebabkan aset negara ini dapat hilang dan dapat jatuh kepada tangan pihak swasta? Nah, sebelum membahas hal tersebut, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis aset negara. Nah, jenis aset-aset negara menurut Yudiris Normatif itu ada 3. Yang pertama adalah aset negara yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri, yang dimana disebut dengan barang milik negara. Contohnya nih, misalnya tanah ataupun bangunan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah aset yang dikelola oleh pihak lain, yang mana ini disebut dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, contohnya di sini adalah penyertaan modal negara yang mana dimasukkan ke dalam saham BUMN. Yang ketiga adalah aset negara berupa kekayaan potensial negara seperti bumi, air, udara, dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan aset-aset negara ini banyak yang hilang? Kalau menurut saya, poin yang pertama itu adalah kurang maksimalnya manajemen aset yang dilakukan kepada aset-aset negara tersebut, khususnya pada inventarisasi aset atau pendataan ataupun pembukuan pada aset tersebut. Tahap inventarisasi aset seperti yang telah diketahui merupakan salah satu tahapan dalam manajemen aset. Nah, tahap inventarisasi ini merupakan tahap yang sangat penting, di mana di situ semua aset didata, mulai dari keadaannya, berapa jumlahnya, dan semua yang kira-kira yang perlu dicatat mengenai aset tersebut. Penyebab yang kedua menurut saya adalah kurangnya pendataan terhadap historisasi aset. Nah, apa sih historisasi aset ini? Historisasi aset ini adalah pendataan, misalnya dari awal aset itu ada, dari perencanaan itu hingga aset itu ada, hingga aset itu dihapuskan, dimusnahkan, ataupun dipindah-tangankan kepada pihak lain, itu harus ada pendataannya. Nah, hal inilah yang mungkin kurang dalam pelaksanaannya oleh pemerintah dalam melakukan historisasi aset ini, sehingga banyak seperti track ataupun histori aset yang tidak terdata dan dapat menyebabkan aset tersebut berpindah tangan kepada orang lain atau pihak lain. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya pengawasan terhadap aset yang telah ada. Nah, pengawasan ini merupakan tahapan yang bukan cukup penting lagi sih, termasuk tahapan yang sangat penting di dalam manajemen aset, di mana aset yang telah dimiliki itu harus diawasi, dilihat keadaannya, jumlahnya, apakah aset tersebut layak dipakai atau tidak. Nah, dalam pengawasan ini apabila terjadi kekurangan, aset juga bisa dapat diperbaiki ataupun diperbaharui. Nah, tahapan ini apabila tidak dilakukan dengan baik, maksud saya yaitu tahapan pengawasan ini apabila tidak dilakukan dengan baik, maka tentu saja aset tersebut akan cepat rusak dan juga bisa saja aset tersebut dapat berpindah tangan kepada pihak lain. Penyebab selanjutnya adalah kurangnya surat-surat yang memiliki kekuatan hukum. Nah, menurut saya mengenai surat-surat ataupun administrasi yang memiliki kekuatan hukum seperti ini sangatlah penting untuk penguatan kepemilikan aset. Nah, jadi bagaimanakah solusinya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan? Nah, berdasarkan penyebabnya itu, maka menurut saya solusi yang pertama itu adalah harus adanya pemerhatian dan pendataan terhadap histori aset. Seperti yang saya bilang tadi, historisasi aset ini sangatlah penting, yaitu melihat aset tersebut tracknya bagaimana, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap terakhirnya, yaitu penghapusan ataupun pemindah tangan aset ataupun pemusnahan aset. Nah, di mana
Apabila pendataan dalam histori ini lengkap, maka kita akan tahu aset itu dari mana berasal, aset ini digunakan untuk apa. Menurut saya itu sangat penting, sehingga apabila datanya lengkap, maka bisa dibuktikan bahwa aset tersebut dimiliki oleh negara. Yang juga kemudian pemerintah juga harus dalam membuat aset ataupun mengadakan aset itu harus ada surat-surat yang mengandung kekuatan hukum yang membuktikan bahwa aset tersebut merupakan aset negara. Kemudian selanjutnya solusinya adalah penataan dan pembukuan yang maksimal. Nah, ini mengenai inventarisasi. Pemerintah seharusnya itu mencatat semua aset yang dimilikinya, mulai dari aset yang dikelola sendiri oleh pemerintah maupun aset yang dikelola oleh pihak lain yang dimana pemerintah itu bekerja sama dengan pihak tersebut. Itu harus jelas pendataannya, digunakan untuk apa dan segala macamnya, dimiliki oleh siapa, itu juga harus jelas. Dilihat dari misalnya seperti kalau aset tanah itu harus jelas tanahnya ukuran berapa, dan kemudian itu harus terdata di Badan Pertanahan Nasional bahwa itu adalah aset kepemilikan negara. Nah, solusi selanjutnya adalah pemerintah harus melakukan tracking secara berkala. Nah, di sini sama seperti solusi yang pertama, yaitu historisasi aset, yang mana memperhatikan tracking dari aset-aset negara yang ada. Nah, mungkin sekian mengenai pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.